Jadi, ada film yang isi filmnya tuh memang nggak masuk akal banget. Tapi di samping masalah nggak masuk akalnya, itu bukanlah poin utamanya. Yang menjadi masalah adalah karena karakter-karakternya juga ngeselin dan beberapa keputusannya tuh tolol aja gitu ya, menurut aku ya. Jadi, ada film yang judulnya Getih Ireng. Dan film ini sebenarnya udah rilis dari beberapa bulan yang lalu. Aku lupa ya, bulan apa kalau nggak salah. Yang pasti tahun kemarin, 2025 masihan. Dan ketika filmnya rilis di bioskop, aku juga udah sempat nonton filmnya. Cuman, jujur aku nggak tertarik untuk bikin videonya. Nah, cuman karena aku ngeliat, ketika aku scroll-scroll di Netflix, terus aku ngeliat kalau si film Getih Ireng ini lagi ada di nomor 1 kalau nggak salah ya. Aku jadi ngerasa kayak, sepertinya menarik untuk dibahas gitu ya. Jadi, karena mumpung aku juga lagi nggak terlalu banyak nonton film di bioskop, aku kayaknya mau bahas film ini dulu. Nah, jadi, pertama-tama, ini adalah film yang menurut aku sebenarnya bagus secara pembukaan. Karena bagian pembukaannya itu bagus, dan singkat cerita, film ini sebenarnya intinya adalah tentang suatu pasangan suami istri yang mendapatkan teror berupa kayak santet gitu ya. Kayak ada hantu atau setan dikirim oleh seseorang untuk meneror kehidupan keluarga yang bahagia ini seharusnya. Film ini pembukaannya itu bisa dibilang bagus banget menurut aku. Kenapa bagus? Karena secara pembukaannya mereka membungkusnya dengan baik sekali ya. Secara penggambaran awalnya kayak latar tempatnya itu diliatin dulu tuh kayak di rumah. Habis di rumah diliatin, masuk ke dalam ada banyak yang dipersiapkan, udah ada banyak kayak apa tuh makanan, ada acara lah yang pasti ya, ada acara tertentu. Kemudian kita masuk ke dalam kamar si karakter utamanya, yang perempuan nih, si istri, yang diperanin oleh Titi Kamal, yang bahkan aku jujur udah lupa nih namanya siapa ya, karena aku bikin video ini berdasarkan dari apa yang aku ingat ketika aku nonton filmnya di berapa bulan yang lalu itu ya. Jadi mohon maaf kalau misalnya ada beberapa bagian yang aku lupa, jujur aja. Dan ketika udah masuk di bagian kamar, terus diliatin tuh ya, kayak, oh ternyata entah lamaran, entah mau menikah gitu ya. Nah terus habis itu, ketika udah dia lagi bersiap-siap, diliatin, tiba-tiba ada sesuatu yang terjadi. Kayak ada bayangan atau ada suara, kalau nggak salah. Nah ketika ada bayangan, ada suara, itu tuh bagian ini yang menurut aku bagus. Karena ketika ada bayangan itu, otomatis si karakternya kayak bingung kan, kayak, ada apa nih? Kayaknya tadi aku dengar suara atau ngeliat bayangan gitu. Terus akhirnya berdiri karakternya, terus jalan keluar. Nah, di bagian ini, dilihatinnya tuh kayak long take ya. Jadi si kameranya tuh jalan ngikutin kameranya dari belakang. Ngikutin karakternya dari belakang. Habis itu karakternya itu keluar dari kamar, ngeliat ke kanan kiri, lewati lorong, masuk ke dapur, terus ngelihat keluar. Dan ini kameranya jalan terus nih, ya kan? Nggak ada cut sama sekali, secara editing juga nggak ada yang dipotong. Dan menurut aku bagus, kayak kita diberi kesempatan untuk mencoba memahami dengan apa yang terjadi, mencoba ikut mempertanyakan kira-kira apa yang sebenarnya terjadi terhadap karakter utamanya. Apakah benar yang dilihat itu ada bayangan tertentu, dan apakah itu ada kaitannya dengan horor-horor, atau apakah cuman perasaan sendiri aja yang nggak nyaman gitu kan. Nah terus udah deh, itu dia balik ke kamarnya, terus akhirnya sampai sini, itu kan bagus ya, kayak dikasih penggambaran yang pelan-pelan gitu ya, terus tiba-tiba ada kaca retak gitu. Itu tuh aku udah kayak, kenapa langsung begini gitu kan, itu udah nggak enak tuh perasaannya kan. Terus singkat cerita, udah tuh, ya kan, habis ada kaca retak, tapi itu langsung keluar, karena dia mungkin takut atau apa kalau nggak salah, ngelihat itu ada jejak kaki, ada apalagi tuh, ada darah-darah hitam. Wah, luar biasa sekali ya. Langsung dari yang awalnya grafiknya tuh masih pelan-pelan ini langsung dar gitu ya, langsung naik sekali. Dan jujur aku pribadi ngerasa kayak, kenapa cepet sekali, dan aku ngerasa kayak, wah ini sayang banget nih kalau misalnya langsung diberikan semua jawaban-jawabannya, dan kesannya juga aneh gitu ya. Ya oke lah, tapi ya namanya pembukaan mungkin ya, pengen memberikan hook yang luar biasa mungkin ya. Jadi aku masih ya udahlah ketika nonton. Terus lanjut di bagian ceritanya itu udah, kalau nggak salah apa tuh, kayak ceritanya nggak dilanjut. Kemudian itu ceritanya kayak berapa bulan kemudian atau berapa waktu kemudian kalau nggak salah tuh, atau berapa tahun, aku lupa jujur nih. Pokoknya secara film tuh banyak time skip soalnya, kayak ada berapa bulan kemudian, berapa tahun kemudian, pokoknya banyak skip waktunya. Nah ini setelah kejadian tersebut, nggak dilihatin lagi sisanya apa, terus berapa bulan atau tahun kemudian, mereka pergi ke suatu tempat tuh, kayak mereka punya rumah sendiri karena si suaminya tuh dinas kalau nggak salah. Nah udah tuh,
Intinya dari situ banyak sekali hal-hal horor yang terjadi. Kayak si karakter perempuannya ini, si istrinya itu diteror mati-matian oleh ada hantu atau setan yang dikirim oleh seseorang. Dan setannya ini berbentuk kakek-kakek ya. Kakek-kakek yang cabul menurut aku ya. Agak cabul gitu. Dan udah bisa dibilang intinya dari awal sampai akhir adalah si keluarga ini diteror oleh hantu kakek tersebut dengan berbagai macam cara. Dan dari sini bosan banget sih kalau aku ya. Jujur aku ngerasa kalau bosan banget. Dan betul, aku tahu kalau secara cerita memang ingin menceritakan masalah kayak apa tuh namanya? Santet-santetnya, ingin menceritakan masalah bagaimana sih karakter-karakternya ini mengalami kejadian-kejadian yang enggak menyenangkan. Bagaimana sih karakternya harus melewati hal yang tidak menyenangkan tersebut. Aku paham bagian tersebut. Tapi nggak tahu kenapa, tapi secara pengemasan tuh kayak bosen banget sih, sumpah ya. Kayak dari awal sampai mungkin itu hampir menuju ending bahkan. Itu kalau nggak salah aku lupa filmnya berapa jam. Tapi yang pasti itu bosen banget tuh. Aku ngerasa kayak ini adegan ngulang-ngulang mulu nih ya kan. Kayak ya udah adegannya itu doang. Konsepnya sama semua, cuma diganti cara pengemasannya doang aja. Jadi kalau misalnya di malam pertama ini ada hantunya keluar ya kan. Kayak tiba-tiba gelap. Ada tiba-tiba gelap, habis itu langsung hantunya muncul dari belakang, dari bayangan gitu kan, langsung keluar gitu, ngagetin. Udah tuh ya kan, katakanlah itu malam pertama. Malam berikutnya si hantunya tuh kayak merangkak di atap-atap ya kan, merangkak di atap. Habis itu si perempuannya kayak dari tidur ngeliat kaget, ha gitu. Habis itu malam berikutnya lagi, apalagi tuh si karakter di dapur. Habis itu kayak ada bayangan lewat, terus ketika nengok nggak ada apa-apa nih. Terus ngeliat ke bawah ada jejak kaki banyak ternyata. Nah terus ternyata habis itu jalan-jalan nengok-nengok kanan kiri. Wah ada apa ya kan. Dia langsung tiba-tiba lampunya mati, terus ada kakek-kakek lagi ngiler gitu misalnya. Itu udah gitu doang dari malam pertama sampai malam keberapa ribu itu gitu aja gitu kalau bisa dibilang ya. Dan aku jujur ngerasa itu bosen banget ya. Nggak ada perubahan secara cerita yang signifikan bisa dibilang. Dan lagi-lagi karena konsepnya itu mungkin karena awal-awal masih dapet ya bisa dibilang ya. Karena kan secara desain kakek-kakeknya juga bisa dibilang serem sih menurut aku ya. Kayak aku nggak tahu ya, tapi kayak secara penggambaran karakternya karena hantunya itu kakek-kakek, ini bisa dibilang kayak masih memvisualisasikan seseorang yang masih kelihatan nyata gitu. Jadi nggak yang kerasa aneh banget menurut aku. Jadi bahkan karena kerasanya itu masih nyata, dan bukan sosok yang hancur banget secara muka, secara desain orangnya itu kayak aneh banget, itu enggak. Jadi menurut aku malah masih dapet untuk seremnya. Kayak bayangin aja, lagi tidur di kasur, lagi tiduran enak-enak, habis itu nggak lama dari itu ada bayangan-bayangan ya kan, lampu-lampu mati, tiba-tiba ada bayangan di pojok, ada kakek-kakek, siapa yang nggak takut ya kan menurut aku ya. Itu sih jujur kalau bagian itunya untuk pemilihan hantunya sebagai kakek-kakek ya kan, itu bagus menurut aku pemilihannya. Nah cuman karena dari awal itu kakek-kakeknya tuh memang serem, terus dibuat seolah misterius, itu awalnya masih dapet. Tapi kemudian setelah malam pertama, malam kedua, malam ketiga, seperti yang tadi aku bilang, lama-lama sih boring juga ya. Yang awalnya takut, lama-lama kayak ya udah nggak takut, udah biasa aja ya kan. Kayak orang-orang yang kalau misalnya awal-awal mungkin punya rumah di dekat kuburan, mungkin awal-awal kayak sempat merinding dan takut, tapi lama-lama sih ya menter juga ya kan, karena kan udah tiap hari juga bisa dibilang. Nah ini persis seperti itu, kayak ya udah setelah sekian banyak malam-malam yang dilewatin, lama-lama sih ya udah biasa aja, udah nggak takut sama sekali. Dan sampai bagian pertengahan itu yang terjadi dan itu berulang-ulang. Dan untuk sisanya kalau misalnya kita lanjut lagi adalah di bagian ininya nih, penceritaan kayak dari suaminya, dari istrinya, dan dari dukun yang membantu mereka. Jadi secara karakter-karakter nih bisa dibilang. Ya, itu menurut aku tolol aja gitu. Kayak terutama bagian suaminya ya. Aku nggak tahu untuk suami-suami di luar sana ya kan. Apakah kalau misalnya si istrinya lagi mengeluhkan sesuatu, si suaminya itu kayak, ya nggak apa-apa sayang, tenang aja, nggak ada apa-apa gitu. Dan dengan tanpa melihat apa yang terjadi, kayak apatis aja gitu dengan semua yang terjadi. Aku nggak tahu apakah memang seperti itu orang-orang di luar sana ya kan, tapi di film ini aku ngerasa kayak suaminya tuh kayak si istrinya takut ya kan, karena kan suaminya kerja nih ceritanya, suaminya kerja dinas di luar kota, jadi mungkin pulangnya malam gitu-gitu, terus istrinya ini kayak
mengalami hal yang mengerikan. Cerita ke suaminya kayak, oh iya nggak apa-apa sayang tuh cuman capek, sayang tuh cuman ngerasa nggak nyaman aja, mungkin butuh adaptasi. Anjing, berapa lama ini maksudnya? Kalau adaptasi pun itu dia udah berapa bulan, berapa tahun, adaptasi dari mana ya kan? Kalau nggak salah berapa bulan tuh, kalau nggak salah tuh. Jadi lama tuh kejadiannya kan. Itu masih kayak gitu tuh, kayak gitu. Terus sampai pada akhirnya udah kayak gitu, udah ngeselin ya. Kalau buat aku sih itu ngeselin banget. Terus akhirnya si istrinya kan nggak kuat, minta tolong sama si bantuan dukun. Si suaminya nggak tahu nih ceritanya ya kan. Singkat cerita udah dibantuin sama dukun, terus kayak, wah ini ada orang yang mengirim santet, oke lah. Habis mengirim santet udah dikasih tahu itu semua, dikasih caranya supaya selamat secara sementara, karena belum ketemu nih siapa yang mengirim gitu kan. Diselamatin sementara, jadi rumahnya aman dalam beberapa malam. Terus berapa bulan kemudian atau berapa hari kemudian kalau nggak salah itu ya, aku lupa, si suaminya ngelihat, wah ada apa nih? Ada barang-barang yang tidak boleh di dalam rumah ini ya kan, kayak ada botol-botol kalau nggak salah itu yang naruh si dukun-dukunnya tadi. Ini nggak boleh. Terus ya udah dikonfrontasi sama suaminya, si istrinya itu, terus ngamuk-ngamuk, terus ujung-ujungnya adalah karena dibuang-buangin botol-botolnya, akhirnya si hantunya datang lagi di malam tersebut. Persis di malam tersebut datang lagi. Nah oke lah ya, kembali dengan konsep yang tadi ya, kayak ada serem lagi nih ya, ada serem lagi, tapi karena kita udah berkali-kali melewati hal tersebut, jadi udah nggak serem sama sekali kalau buat aku pribadi ketika aku nonton. Aku lebih ngerasa kayak, wah serem lagi nih, mau kemana nih arahnya nih ya kan, kayak ini lagi nih gitu. Udah bosan lah bisa dibilang. Terus akhirnya nggak lama untungnya ceritanya itu berlanjut ke bagian dimana si karakter dukunya itu akhirnya membantu si keluarga ini lagi, karena bisa dibilang terornya makin parah, dan pada akhirnya ketahuan lah kalau misalnya hantunya itu ingin mengambil sesuatu dari mereka, lebih tepatnya mengambil anaknya kalau nggak salah. Dan akhirnya si suaminya kayak bingung ya kak, karena anaknya mau diambil bisa dibilang. Terus udah tuh akhirnya si dukunya bantu lagi. Nah udah intinya sih aku pingin bilang kalau sisanya kan si dukunya bantu lagi nih ya kan, dukunya bantu lagi sampai pada akhirnya dapet lah siapa si pengirim santetnya dengan effort yang lumayan banyak bisa dibilang. Nah cuman ada satu bagian di dalam proses mencari siapa yang mengirim santet tersebut yang aku ngerasa kayak, wah ini sumpah ini dukun satu ini ngeselin ya bangsat emang gitu. Karena aku ngerasa di bagian titik ini kayak ada tuh satu momen di mana udah bertahun-tahun si hantunya itu kayak, oke, aku nggak akan ganggu kamu sementara, tapi aku akan menunggu setelah beberapa tahun kemudian aku akan mengambil anakmu gitu. Terus si orang-orang bingung kan kayak, wah gimana ya? Si suaminya juga bingung nih. Wah gimana nih? Anak aku mau diambil. Terus ya udah tuh. Mereka mencari cara. Karena hantunya udah nggak muncul sama sekali. Beneran berapa tahun kemudian, itu akhirnya si suaminya makin bingung lagi, bisa dibilang. Karena ini time skip nih. Time skip lagi-lagi ya. Kayak time skip dari berapa tahun ke berapa. Terus akhirnya berapa tahun kemudian jadi di tahun ke berapa gitu. Jadi anaknya bertumbuh nih. Makin besar bisa dibilang. Nah ini di bagian ini. Ketika akhir-akhir, ketika si udah semuanya tuh udah bingung, semuanya tuh udah nggak ngerti lagi gimana caranya supaya anaknya selamat, si dukunya ini kayak kayak sok-sokan menjadi pahlawan, yang kayak, wah aku punya temen yang lebih sakti daripada aku yang bisa membantu kamu untuk mendapatkan lokasi orang-orang yang mengirim santet tersebut ke rumahmu, yang meneror kamu. Terus si suaminya kayak, wah boleh, tolong bantu aku dengan panggil orang itu. Itu aku kalau jadi suaminya, aku akan memberikan respon kayak, oh ya boleh, terima kasih. Aku akan lebih kayak, bangsat, kenapa Anda sudah tahu punya teman yang lebih sakti daripada kamu, kemudian kamu udah bisa panggil dari berapa waktu yang lalu, dari berapa tahun yang lalu ketika kejadiannya itu lagi parah-parahnya, lagi sering-seringnya. Kenapa nggak panggil? Karena ujung-ujungnya, ketika si temennya itu memanggil teman-temannya tadi, yang lebih sakti tersebut, dan pada akhirnya berhasil dipanggil ya kan, terus akhirnya si dukunya itu kayak melakukan ritual tertentu, terus tiba-tiba ketika mereka itu sudah sebelumnya itu mencari cara gimana caranya supaya bertemu dengan yang mengirim santet tersebut, dengan effort yang sebegitu lama, dengan effort yang banyak banget dan ribet banget, mereka harus pergi ke luar kota, mereka harus nelpon ke teman-teman yang dulu-dulu, karena mungkin mereka berpikir, mungkin ada orang-orang atau teman-teman yang dulu pernah aku sakitin,
Mereka telepon ke keluarganya, telepon ke ibunya, mencari cara kayak apakah mungkin ada orang yang gak suka sama keluarga kita. Sebanyak itu effort untuk mencari siapa yang mengirim santetnya. Itu cuman terbantahkan atau selesai masalahnya itu dengan cara kayak dua dukun ini datang kemudian ritual-ritual dar. Ini adalah orang yang mengirim santet kamu berada di sini. Kayak bajingan kan maksud aku ya. Kayak sumpah keselin banget kalau buat aku pribadi ya. Itu bajingan banget itu. Terus akhirnya setelah ketemu di mana posisi si pengirim santetnya, akhirnya kayak oke, kita bareng-bareng kayak aku suaminya terus sama si salah satu dukun yang sakti tadi itu kayak kita pergi ke rumah tersebut karena kita harus menggagalkan santet ini dengan cara aku lupa tuh antara menghabisi si pengirim santetnya atau kalau nggak salah melakukan damai atau apalah gitu ya bisa dibilang ya. Terus singkat cerita mereka ke situ tuh pergi ya kan. Habis pergi si suami dan si salah satu dukunnya ini di dalam rumah mereka, si istri, terus habis itu si anak-anaknya, si salah satu dukun yang masih sakit itu tadi, itu mengalami banyak sekali kejadian yang horor. Karena itu bisa dibilang adalah malam puncak lah. Malam puncak hantunya kembali untuk mengambil apa yang dijanjikan atau yang ditagih oleh hantunya bisa dibilang. Nah, habis itu di dalam proses ini pun lagi-lagi ya ketika sudah bertemu di kota lain karena ini posisi pengirim santetnya kan jauh sekali ya kalau nggak salah ya. Jadi kayak mereka harus pakai mobil pergi ke kota lumayan lama bisa dibilang. Terus akhirnya udah ketemu situ. Terus ini bagian plot twist. Tentu mungkin aku nggak akan cerita ya kayak itu siapa yang mengirim karena mungkin akan mengganggu banget secara pengalaman nontonnya. Tapi intinya adalah di cerita itu pun si suaminya tuh kayak kaget, wah kenapa ya kamu ngirim-ngirim, walaupun lagi-lagi ya kayak namanya film-film seperti ini. Ternyata plot twistnya adalah suaminya juga yang bajingan juga maksud aku ya. Jadi ya gitulah ya. Maksud aku kayak simpati tuh hilang seketika aja gitu ketika tahu kalau wah ternyata suaminya juga nih yang ngeselin ternyata selama ini ya. Kayak penyebab keluarga Anda seperti itu ya karena Anda sendiri kambing kan gitu kan. Tapi ya udahlah ya. Terus akhirnya mereka mengalami perseteruan antara siapa yang mengirim santet sama suaminya dan dukun santet ini tadi. Dan akhirnya ujung-ujungnya adalah sempat kalah ya kan, bisa dibilang sempat kalah kayak hantunya tetap menang. Jadi si hantu yang di dalam rumah mereka tadi itu sempat menang dan akhirnya semakin kuat. Bahkan sempat menghabisi beberapa orang di rumah tersebut. Dan setelah itu si suaminya itu karena udah sempat bertengkar atau mungkin bisa dibilang kayak berantem dan akhirnya sempat kalah terus akhirnya menang. Itu di titik itu juga aku mempertanyakan karena kan kayak kalau kita ingat-ingat lagi si salah satu dukun antara dua dukun yang sakti ini tadi kan bilang kalau kita harus pergi ke rumah tersebut, ke rumah orang yang mengirim santet ke kamu untuk mengakhiri semua ini. Caranya ada dua, antaranya kalau nggak salah melakukan perdamaian supaya berhenti kayak ritualnya dipotong, diambil atau apalah intinya ya, supaya dukunnya itu bisa menghentikan semua hal ini. Atau cara kedua adalah menghabisi si pengirim santetnya sekalian. Karena kontrak untuk santet ini hanya bisa berakhir kalau misalnya antara ritualnya yang diselesaikan atau orangnya yang meninggal gitu. Nah, dibanding itu kan udah sempet nih kalah ya kan, udah sempat mau mati ya kan. Tapi kenapa ketika dia udah sempat menang dan dia butuh untuk segera mengakhiri ini semua kan maksud aku depresi ya kan. Ini kan ceritanya depresi nih kayak wah anak kita mau diambil gitu kan. Ketika musuhnya kalah, ketika musuhnya lagi berbaring di lantai, maksud aku kenapa nggak ada insting untuk oke lah karena anak aku udah bahaya banget, udah urgent banget, bodoh amat lah, udah aku ini aja lah gitu, aku matiin aja ini orang daripada kan keluarga aku yang menanggung akibatnya, mendingan aku yang di penjara gitu. Maksud aku kan lebih make sense maksud aku ya kalau misalnya pingin bahas dari sisi orang udah depresi dan mencari cara gimana caranya supaya segera keluar dari kejadian tersebut. Nah tapi entah secara etika apa yang dipikirkan oleh si suaminya ini tadi ya kan, si suaminya ini lebih suaminya lebih memilih untuk oke,
karena si musuhnya ini udah sementara berbaring di lantai, aku akan ambil salah satu kunci untuk mengakhiri semua ini dan aku akan bawa pulang. Maksudnya kan pulang kan kita tadi udah bilang kalau dia ini pergi dari satu kota ke kota lain untuk bertemu dengan si pengirim santet ini tadi. Jadi bayangin aja jaraknya berapa kilo harusnya ya kan, kayak antar kota nih gitu. Dan ini dilihatin juga kalau jalannya ini jalan-jalan yang tidak bagus ya, kayak masih sawah-sawah, jadi kan membutuhkan waktu yang mungkin 2 kali lipat lebih lama dibandingkan kalau misalnya lewat tol gitu. Nah tapi ini pada akhirnya dia beneran dibawa pulang, dan dibawa pulang ujung-ujungnya nggak ngaruh juga gitu kan. Jadi kayak sumpah nggak paham sih kayak sampai akhir. Terus ini ujung-ujungnya adalah semakin banyak adegan berdarah-darah gitu. Dan secara konklusi happy ending yang nggak membuat bahagia menurut aku ya. Kayak filmnya pingin memberikan happy ending, tapi menurut aku kayak nggak, ini film anjing emang gitu kayak. Kenapa semuanya kayak gitu, karakternya tolol. Habis itu pemilihan keputusannya kayak bego-bego banget, aneh-aneh banget. Tapi itu ada, ya itu tadi ya, satu nama menurut aku karakter yang dukun itu tadi. Dukun pertama yang bantu dari awal, terus tiba-tiba karena udah frustasi dia di bagian akhir-akhir bilang kalau aku punya temen yang lebih sakti daripada aku yang bisa membantu kamu mencari orang yang mengirim santet. Bajingan maksud aku ya, kayak kenapa gak dari awal gitu. Kelamaan gitu kan bisa dibilang kan. Kenapa gak dari awal aja kamu panggil itu orang. Oke. Jadi itulah untuk masalah ceritanya dan masalah karakter-karakternya. Tapi to be fair, di bagian akhir banget aku akan bilang kalau to be fair, secara aspek-aspek kayak gore, kayak mungkin darah-darahnya, aspek kayak pemilihan konsep untuk hantunya, bagaimana mereka menunjukkan sisi horornya, kayak si karakter-karakternya itu ditakut-takutin, walaupun lumayan repetitif, tapi aku cukup mengakui kalau cara mereka untuk memperlihatkan hantunya dan memperlihatkan cara supaya orang-orang ini merasa ketakutan ketika nonton, itu menurut aku masih bagus dan masih lumayan lah. Bisa dibilang nggak terlalu yang benar-benar mengulang-ulang dari awal sampai akhir banget, nggak sama sekali. Karena bisa dibilang masih ada lah variasi untuk di malam pertama nakutin dengan cara apa, begitu di malam kedua nakutin dengan cara apa, terus ya dengan selanjutnya itu jadi masih lumayan lah kalau dari sisi itunya. Dan lagi-lagi untuk dari sisi masalah gore-nya atau darah-darahnya, menurut aku cukup berhasil untuk bikin kita ngerasa mual gitu. Karena cukup intens juga bisa dibilang, dengan motivasi yang seharusnya memang lumayan kuat untuk karakternya melakukan hal tersebut. Jadi bukan yang darah-darah tanpa alasan dan darah-darah yang gak jelas sama sekali, pokoknya ada darah doang, itu enggak. Aku ngerasa kalau ini masih ada alasannya, dan bahkan buat aku pribadi ketika di bagian akhir-akhir film secara khusus, aku sempat merasa kayak deg-degan bahkan, karena lumayan menegangkan bisa dibilang begitu. Dan palingan aku cukup menyayangkan karena dari sisi waktu atau cerita itu terlalu banyak time skip. Jadi kayak nggak tahu ya, tapi rasanya kayak aneh aja, kayak habis ada suatu kejadian yang urgent banget, kejadian yang parah banget dan menegangkan sekali. Kemudian satu adegan setelahnya tiba-tiba adegannya langsung kayak berapa tahun kemudian terus langsung gelap ya kan, kayak kenapa langsung lompat gitu loh. Jadi kayak rasanya tuh secara pace agak naik turun banget, dan itu bukan dalam kondisi yang menyenangkan lah. Jadi kayak kita waktu nonton tuh kayak wow, terus kayak langsung skip gitu, kayak habis harusnya tegang lagi, seru gitu kan, terus langsung skip gitu. Jadi kayak nggak banyak yang bisa di ini aja sih, yang bisa dinikmati aja menurut aku, karena dari sisi karakternya juga aneh-aneh, dari sisi pengambilan keputusan juga bego aja, dari sisi cerita juga sangat dipertanyakan, dari sisi kayak pacing juga lumayan lompat-lompat. Jadi terlalu banyak yang nggak menyenangkan lah bisa dibilang dari sisi ceritanya seperti itu. Karena bisa dibilang kan tentu cerita adalah yang menjadi poin utama dari keseluruhan film ya, bisa dibilang ya. Kalau ceritanya lumayan dipertanyakan banget, otomatis aspek-aspek lain jadi ketutup bisa dibilang gitu. Walaupun lagi-lagi dari segi cara mereka memperlihatkan horornya dan gore-nya itu lumayan dapat banget, dan bahkan sempat bikin deg-degan kalau buat aku pribadi gitu.
Jadi mungkin kalau misalnya aku bisa bilang, tonton film ini kalau misalnya kamu ngerasa kamu tertarik dengan konsep hantunya dan konsep gimana santetnya itu bekerja. Karena bisa dibilang secara hantunya itu juga agak lucu ya. Karena kayak hantunya itu kan kakek-kakek tuh. Otomatis kan laki-laki ya. Itu tapi bahkan dia punya ini, ya kan? Punya bagian kemaluan ya kan, ada bulu-bulu ada. Terus habis itu dia ketika telanjang itu tekstur kulitnya itu khas sekali kakek-kakek yang udah tua dan kayak menjijikan aja gitu. Jadi secara konsep hantunya sih bagus menurut aku ya. Bagus dan aneh. Aneh sekali sih sejujurnya, tapi bagus gitu. Jadi lagi-lagi kalau misalnya kamu pingin nonton film yang secara konsep hantunya itu lumayan oke. Walaupun dengan cerita yang amburadul dan sangat banyak yang dipertanyakan dan jujur boring ya. Boring banget. Kalau misalnya kamu nggak masalah dengan semua hal itu, silakan tonton filmnya. Sekarang filmnya ada di Netflix. Tapi kalau misalnya kamu mendengar yang aku bilang tadi barusan dan kamu merasa kayak aneh banget ini film dan kayaknya goblok banget ini film, betul, aku sih sejujurnya nggak menyarankan untuk nonton film ini karena boring ya, maksudnya kayak mendingan nonton film lain lah gitu. Tapi terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya untuk menonton video ini dan sampai jumpa lagi di waktu-waktu yang berikutnya. Bye bye.